Pace bene, masih di mea culpa. Saya mau membagikan apa yang saya baca karena menurut saya penting. Tiga pemikiran dari tiga tokoh yang berbeda dalam kalimat-kalimat yang sederhana tetapi isinya jelas tentang pentingnya kerendahan hati untuk memahami kitab suci. Dan kitab suci menuntun dan menuntut kita menjadi rendah hati untuk mengakui keterbatasan kita memahami Allah dan serentak membimbing kita untuk terus bertanya tentang isi kitab suci itu kepada yang memahami atau yang mencoba mendekati kitab suci. Dalam hal ini kita dituntun untuk berusaha juga mencari tahu apa isi kitab suci itu dari para bapak gereja. Tiga tokoh di sini disebutkan, ada Cyril dari Jerusalem, ada Agustinus dari Hippo, dan ada juga Santo Irenaeus. Cyril dari Jerusalem berkata begini, jika menyangkut Tuhan, mengakui ketidaktahuan adalah ilmu yang luar biasa. Ini saya pikir sesuatu yang mengejutkan, serentak juga membuka wacana kita. Maka ketika ada orang yang berusaha mempertanyakan isi kitab suci kepada kita, kalau kita menjawab, saya kurang paham bagian ini, itu bukan tanda dari kebodohan. Kalau kita berkata, saya belum sungguh memahami isinya, itu bukan tanda dari kebodohan, tetapi ilmu yang luar biasa. Karena kita sanggup membatasi diri kita dan menyadari keterbatasan kita di hadapan kitab suci. Ketika kita hendak membawa iman dalam penjelasan rasional. Dan ini juga dikatakan menjadi tugas besar dari para bapak gereja dulu ketika dia harus mencoba menerjemahkan iman ke dalam ilmu-ilmu yang rasional. Sehingga muncullah teologi-teologi tentang surga dan neraka, Trinitas, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan semuanya dalam bagian dari teologi di masa-masa awal gereja. Sekali lagi menyangkut kalimat Cyril Jerusalem ini menarik untuk disimak. Jika menyangkut Tuhan, mengakui ketidaktahuan adalah ilmu yang luar biasa. Nah, sejalan dengan ini, Santo Agustinus juga berkata tentang pentingnya pengakuan akan kelemahan kita. Ketidaktahuan yang setia lebih baik daripada ilmu yang sembrono. Ketidaktahuan yang setia apa maksudnya? Saya memakai terjemahan yang letterlich. Kemampuan untuk sungguh menyadari saya tidak tahu itu jauh lebih berharga daripada ilmu yang sembrono, yang secara buru-buru, panik, hendak menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu dipahami. Dan ini banyak terjadi di era evangelisasi digital sekarang, boleh dikatakan begitu. Ketika semua orang dituntut untuk membuat pengajaran yang baik bila berbeda, boleh dikatakan itu dalam tanda petik. Ada kerinduan orang untuk menjawab secara kasuistik setiap persoalan dengan kitab suci. Maka kalau ada satu masalah yang sedang terjadi, lalu mengutip kitab suci yang dipikir pas untuk itu, tetapi malah jatuh pada kesembronoan. Pencabutan ayat-ayat untuk kepentingan personal. Dan itu diawaskan. Ketidaktahuan yang setia lebih baik daripada ilmu yang sembrono. Menarik juga bahasa yang dihadirkan oleh Santo Agustinus ini. Dan jauh dari mereka berdua, Cyril Jerusalem dan juga Agustinus, ada satu tokoh, Irenaeus dari Lyon, menegaskan bahwa mereka yang mengklaim bisa menjelaskan kitab suci adalah mereka yang telah kehilangan akal sehatnya. Kalau saya katakan, oke, saya bisa jelaskan ini dengan terang kepadamu, bla 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 bla. Kalau kita sudah katakan itu atau seseorang mengatakan itu, dia sudah mengunci kebenaran dari satu bagian dari kitab suci itu. Seolah-olah tidak ada ruang lain lagi untuk menyatakan
mengutarakan keaslian dari tulisan itu. Kalau dikatakan inilah penjelasan selengkapnya tentang ayat ini. Kalau dikatakan selengkapnya, tidak ada, apakah masih mungkin disempurnakan? Nah, kalau saya katakan saya bisa menjelaskan ini dengan sempurna, saya sudah kehilangan akal sehat saya. Karena kalau saya katakan menjelaskan ini dengan sempurna, saya menutup kemungkinan untuk pemahaman lain, untuk bertanya lebih lagi tentang ayat ini. Maka benar juga dikatakan bahwa kata-kata ini baik dari Cyril Jerusalem, juga dari Agustinus dari Hippo, juga dari Irenaeus dari Lyon, hendak menuntun kita memiliki kerendahan hati untuk memahami kitab suci, atau setidak-tidaknya berhadapan dengan kitab suci kita belajar tentang kerendahan hati, untuk bertanya lebih tentang siapa Allah dalam hidup, dan tidak jatuh pada ilmu yang sembrono seperti yang dituturkan oleh Agustinus. Pacem.